ASEAN All-Star, proyek ambisius AFF yang terancam telan kerugian besar. Kok bisa? Sudah muak keluarga China mulai protes keras gara-gara timnas Indonesia. Heran kok skuad Patrick Kluivert bisa. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Rencana besar Induk Sepak Bola Asia Tenggara AFF untuk membentuk tim ASEAN All-Star tampaknya tak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Semula, pembentukan tim ASEAN All-Stars yang diproyeksikan untuk menyambut lawatan tim tradisional Liga Primer Inggris, Manchester United pada tanggal 28 Mei mendatang itu direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola ASEAN itu justru tak mendapatkan sambutan greget, bahkan menimbulkan kesan jauh panggang dari api. Setidaknya hal ini sudah terlihat dari keengganan negara-negara anggotanya untuk mengirimkan para pemain terbaiknya untuk bergabung dalam skuad. Sepertinya menyadur laman suara.com pada 19 April dari 17 nama yang saat ini sudah terpublikasikan ke khalayak, negara-negara yang menjadi kekuatan utama pesepak bolaan kawasan seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia tak mengirimkan amunisi terbaiknya untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Sang-sik itu. Nama-nama tenar dari Indonesia yang mentas di persepak bolaan Eropa atau pemain bintang dari Thailand sekelas Shanatip, Songkrasin tak ada dalam daftar 17 nama yang telah dirilis. Bahkan dua negara lain yakni Singapura dan Filipina hingga saat ini belum mengumumkan nama-nama pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk masuk ke tim. Minimnya sambutan dan pengiriman pemain ke tim ASEAN All-Star yang di luar ekspektasi juga membuat proyek ambisius yang diinisiasi oleh AFF ini terancam rugi besar. Memang nama besar Manchester United masih menjadi daya tarik tersendiri di benua Asia, terutama kawasan Asia Tenggara. Namun hal itu tentunya tak cukup untuk membuat para pendukung timnas Indonesia berpaling untuk menyaksikan laga itu. Perlu digarisbawahi di era industri sepak bola modern seperti saat ini, pemasukan utama dari sebuah pertandingan tidak bergantung pada penuhnya stadion dari kedatangan supporter secara langsung. Namun hak siar suatu pertandingan juga menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi panitia penyelenggara sebuah laga. Semakin banyak pihak yang menyiarkan suatu pertandingan, maka pihak penyelenggara akan semakin besar pula mendapatkan pemasukan dari sponsor. Dan inilah yang menjadi kunci dari berbagai event yang diselenggarakan di dunia olahraga untuk menutupi biaya penyelenggaraan pihak panitia tak perlu. Di mana pihak panitia tak melulu menggantungkan pengembalian kepada penjualan tiket secara langsung di venue pertandingan, namun juga membuka lebar-lebar keran sponsorship dan juga hak siar. Dengan asumsi mendatangkan klub sebesar Manchester United yang mencapai puluhan miliar rupiah, tentunya pihak penyelenggara dan AFF yang menginisiasi pertandingan ini harus berhitung cermat untuk bisa menutupi biaya tersebut. Namun dengan kondisi tim ASEAN All-Star yang tak berisikan para pemain terbaik dari masing-masing negara, tentunya akan menjadi lebih sulit untuk menjual game ini kepada pihak penyiar, bukan? Terlebih lagi bagi Indonesia yang juga tak mengirimkan pemain terbaiknya ke tim dan berdekatan dengan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu akan lebih menguntungkan untuk mengambil hak siar dari pertandingan timnas Indonesia sendiri tentunya. Dan sekedar mengingatkan, ketika MU direncanakan datang ke Indonesia pada tahun 2009 lalu, biaya operasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara mencapai 3 juta US dollar alias 32,15 miliar saat itu. Belum lagi biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan tim selama berada di Indonesia. Jika dihitung dengan nilai yang saat ini, tentu minimal uang yang harus dikeluarkan berada di angka 50,61 miliar. Sebuah angka yang hanya digunakan untuk mendatangkan MU ke Asia Tenggara. Dan perlu dicatat harga itu tentunya saat ini sudah mengalami kenaikan signifikan, tidak statis di angka 3 juta dolar lagi. Dan jika nantinya pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United sepi peminat dan minim pembelian hak siar, maka mau tak mau AFF dan penyelenggara harus memaksimalkan tiket pertandingan saja.
Dengan kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil yang berada di angka 85.000 tempat duduk, maka harga rata-rata tiket yang harus dibeli oleh para supporter adalah 600.000. Karena jika tidak, maka AFF dan penyelenggara pertandingan hanya akan mendapatkan kerugian, alih-alih keuntungan seperti yang diidam-idamkan. Sementara Timnas Indonesia terus meningkatkan kekuatannya demi mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Iya, di tengah persiapan Timnas Indonesia, warga China mulai melancarkan protes keras. Di dalam artikel terbarunya, media China mengomentari persiapan Timnas Indonesia jelang 2 laga di bulan Juni. Media China menyoroti rencana Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan melalui proses naturalisasi pemain. Adapun pemain yang katanya akan dinaturalisasi adalah Pascal Struijk yang kini bermain di Liga Inggris. Kehadiran Pascal Struijk menurut media China akan membuat kekuatan pertahanan Timnas Indonesia semakin solid. Bahkan, bukan hanya Pascal Struijk yang menjadi incaran Timnas Indonesia saat ini. Selain Struijk, Timnas Indonesia mempertimbangkan Hale dari Sunderland dan juga Manhoef dari Stoke City. Rencana naturalisasi pemain terbaru Timnas Indonesia ini tentu membuat Cina ketar-ketir. Pasalnya, China memerlukan poin dari Timnas Indonesia untuk bisa melanjutkan perjuangannya tampil di Piala Dunia 2026. Melihat kabar dari media China soal rencana naturalisasi pemain Timnas Indonesia itu, warga China menyampaikan protes keras melalui kolom komentar. Salah satu warga China memprotes mengapa Timnas Indonesia bisa dengan cepat mendapatkan pemain naturalisasi sementara China begitu sulit. Mengapa mereka menaturalisasi pemain begitu cepat? Tulis warga Cina di kolom komentar. Dan kita sekarat karena kesakitan. Nampaknya warga China sudah muak dengan performa timnas mereka yang sampai saat ini dinilai belum memuaskan. Warga Cina lainnya juga menyoroti banyaknya pemain keturunan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan. Jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia, China memang cukup kesulitan untuk mendapatkan pemain naturalisasi. Bahkan, jikalau sudah berhasil dinaturalisasi, pemain tersebut masih belum bisa menunjukkan performa yang baik untuk Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia tetap harus waspada karena Timnas Indonesia pernah kalah saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong, meski sudah punya sederet pemain naturalisasi. Ya, Sobat Kamus Bola, rencana besar AFF membentuk ASEAN All Stars sebagai lawan Manchester United justru terancam gagal secara finansial ya, akibat kurangnya dukungan dari negara anggota. Minimnya partisipasi pemain top juga membuat proyek ini sulit dijual ke publik dan juga penyiar. Sementara itu, fokus Timnas Indonesia justru tertuju pada persiapan menuju Piala Dunia 2026, termasuk dengan memperkuat skuad lewat naturalisasi pemain keturunan. Sebuah langkah yang bahkan memicu protes dari warga Cina yang mulai frustasi dengan performa tim nasional mereka sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola tak hanya soal strategi di lapangan, tapi juga keputusan besar di balik layar. AFF kini dihadapkan pada realita pahit antara ambisi dan dukungan yang minim. Sementara Timnas Indonesia justru menjadi sorotan regional karena gebrakan naturalisasinya. Di tengah protes warga Cina dan keraguan akan proyek ASEAN All Stars, satu hal yang menjadi jelas, dinamika sepak bola Asia Tenggara tengah memasuki babak baru dan Indonesia kini jadi salah satu pusat perhatiannya. Apakah ini awal dari kebangkitan atau justru batu sandungan baru? Ya, waktu yang akan menjawabnya. Dan nantikan informasi selanjutnya masih di Kamus Bola.